Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar dan selamat datang kembali di channel Kang Lena. Halo nih, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dan buat yang sedang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Dan nih, di video kali ini kembali kita akan bahas atau review tema Chinese, dan ini temanya lumayan simple tapi unik, dan yang pasti temanya keren. Ya walaupun memang tema-tema China itu nggak tembus singgah ke aplikasi pesan WhatsApp, tapi kalau saya pribadi sih itu nggak jadi masalah. Atau kalau menurut saya sih tema keren itu nggak harus tembus singgah ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan oke nih, biar gak terlalu panjang durasi videonya, kayaknya langsung aja kita ke reviewnya. Tapi sebelumnya kita bumper terlebih dahulu. Dan oke nih, di video kali ini seperti biasa kita akan bagi jadi dua step. Untuk step yang pertama kita akan review secara keseluruhan. Nanti untuk step yang kedua kita akan berikan tutorial cara backup dan juga restore temanya. Berikut dengan cara menggunakan ataupun pemasangan wallpaper di bagian lock screen. Karena seperti biasa untuk pemasangan di bagian lock screen itu ada di bagian kustomisasi. Dan itu bahasanya Mandarin. Siapa tahu dari teman-teman malas untuk mentranslate. Jadi nanti kita akan berikan tutorialnya aja. Dan oke nih, di bagian atas ini ada widget yang cukup unik ya. Widgetnya simple, tapi ini asli widgetnya keren banget. Detiknya menyapu terus gitu ataupun terus berkelanjutan gitu. Dan untuk widgetnya di sini ada widget jam, hari, kalender tanpa adanya perakiraan cuaca. Tapi kalau menurutku sih ini aja udah lumayan keren. Sementara untuk icon pack pada tema ini aslinya sih ada perubahan. Dia untuk icon packnya ukurannya lebih mengecil daripada ukuran standar dari icon pack HyperOS. Tapi untuk bentuk dan juga ininya sih hampir mirip seperti icon pack standar dari HyperOS ya. Tapi ya untuk di bagian control center yang kerennya tema ini udah ada perubahan. Begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Dan tema ini juga merubah di bagian notifikasi barnya. Di bagian papan telepon dia numerik numbernya membulat, layaknya seperti tema-tema iOS. Tapi kalau saya lihat-lihat sih kebanyakan untuk tema Chinese itu untuk di bagian numerik number dia temanya pasti icon ataupun numerik numbernya dia membulat gitu. Sementara untuk kontak, aplikasi pesan sistem perubahannya nggak begitu ketara. Kalian bisa cek aja langsung sendiri nanti setelah kalian install ataupun kalian terapkan temanya. Tapi yang pasti untuk di bagian setelan tema ini ada perubahan. Di sini simple banget ya untuk perubahannya. Untuk icon-icon dari bagian sini semuanya berubah. Tentang telepon, logo HyperOS di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan kita lagi tunggu HyperOS 3. Kayak ini HyperOS 3 waktu itu di demonya itu keren banget. Di bagian kontrol volume pada tema ini udah ada perubahan. Dia mungkin di bagian kontrol volume sekarang ini kebanyakan tema-tema seperti ini ya untuk di bagian kontrol volumenya. Untuk di bagian preset type di sini nggak ada perubahan, dan kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke nih, untuk di bagian lock screen di sini saya masih menggunakan wallpaper yang sama karena menurutku sih wallpapernya lumayan keren ya. Untuk di bagian atas ini ada widget yang sama seperti widget yang ada di bagian home screen. Tapi yang enaknya untuk widget di bagian lock screen itu bisa kita custom untuk warnanya aja. Untuk di bagian warnanya, dan ini bentuk ininya juga bisa kita rubah tapi nggak terlalu maksudnya nggak terlalu ekstrim untuk perubahannya. Widgetnya masih sama, hanya perubahan di bagian widget di bagian tepian ini, dan untuk widgetnya bisa kita geser ke bagian bawah gitu. Di bagian bawah sini ada dua shortcut aplikasi yakni center dan juga kamera. Kalian bisa tap dua kali di sini. Kalian bisa memilih warna untuk tampilan widgetnya, putih, hitam. Kalau kita nggak ketara ya, karena ini untuk bagian backgroundnya itu hitam, merah muda, dan ini juga orange, dan yang ini biru. Ini sama ya, kita pilih warna yang kedua biar sesuai dengan wallpapernya. Ini bisa kalian sesuaikan dengan wallpaper yang kalian terapkan nanti. Di bagian bawahnya sini ada beberapa shortcut untuk kustomisasi di bagian lock screen. Kalian bisa terapkan di bagian tengah sini ataupun di bagian atas. Lainnya hanya ada dua pilihan, dan yang ini ada kalender dan juga perakiraan cuaca. Tapi untuk ini bagian sini dia jadi strip aja. Jika kalian aktifkan seperti ini, dia harinya akan turun ke bagian bawah, dan yang ini kalian gunakan untuk di bagian sini. Dia hilang untuk dua shortcut itunya ya, shortcut aplikasinya. Jika kalian aktifkan sini, maka untuk shortcut aplikasinya dia jadi ada. Dan di bagian sini ada beberapa pilihan wallpaper, dan ini bisa aktif kalau kalian menggunakan wallpaper bawaan dari temanya. Kalau kita menggunakan wallpaper sesuai dengan keinginan kita atau wallpaper yang kita terapkan secara manual, di bagian bawah sini ini nggak berfungsi ya, dia nggak bisa kita sentuh ya. Jadi wallpapernya masih sama, jadi walaupun sentuh-sentuh dia nggak akan berubah, kecuali kalian nonaktifkan untuk wallpaper yang kita pilih gitu. Kalau wallpaper yang kita pilih dinonaktifkan,
Di sini ini ada pilihan wallpapernya, ada 4 pilihan wallpaper yang bisa kalian gunakan. Dan oke nih, sekarang kita kembali ke step yang kedua, yaitu cara restore dan juga backup tema dari Theme Store Cina ke Theme Store Global ataupun Theme Store Indonesia. Oke nih, sekarang kita masuk ke step yang kedua, yakni cara backup dan juga restore temanya. Dan seperti biasa di sini saya sudah menggunakan tema bawaan dari Poco. Dan tema yang barusan kita review juga udah kita hapus, dan ini temanya keren banget ya. Mungkin next video kita akan review, tapi sayangnya tema yang barusan itu, yang ini itu nggak tembus hingga ke bagian sistem. Mungkin karena udah nggak kompatibel di HyperOS 2.0.1. Dan oke, sekarang temanya nggak ada ya. Ini tema yang kemarin kita review, yang udah kita review. Tema yang barusan kita review sekarang udah nggak ada karena udah aku hapus. Itu biar kalian paham kalau tema itu emang benar-benar bisa di restore ke Theme Store Global. Dan oke, untuk langkah pertama kalian tap di bagian setelan ataupun setting. Oh ya, untuk link downloadnya nanti saya sertakan di kolom deskripsi, dan itu ada di Telegram. Dan setelah kalian download seperti ini, kalian langsung aja titik 3 di bagian sini, kemudian kalian klik save to download, nanti ada di folder download. Dan oke, untuk langkah selanjutnya kalian tap di bagian setting atau setelan, kemudian pilih tentang telepon, scroll ke bagian atas, pilih cadangkan dan pulihkan, kemudian pilih perangkat seluler, pilih pencadangan. Dan di bagian sini biarin aja ya, kita unchecklist semua aja terlebih dahulu. Kemudian kalian tap di bagian data dan aplikasi sistem lainnya, scroll ke bagian atas, kemudian kalian pilih tema. Kalian checklist di bagian tema, kemudian kalian cadangkan. Dan ini mencadangannya biasa kalau di MIUI saya, maksudnya di HyperOS saya itu agak lama karena file yang ada di tema ataupun itu lumayan besar ya. Jadi pencadangannya lumayan lama gitu. Nanti kita akan percepat videonya biar durasi videonya nggak terlalu panjang. Dan oke nih, ini udah 100%, kalian langsung klik selesai aja. Oke, untuk langkah selanjutnya kalian buka file gallery ataupun file manager ya. Maksudnya kalian buka file manager. Kemudian kalian pilih, kita kembali, pilih MIUI, pilih backup, pilih all backup, kemudian ini folder backupnya kalian tap aja. Dan ini ada tema backup dari Theme Store Global, kan tekan agak lama aja, kemudian pilih lainnya, pilih ganti nama, dan pilih semua ya, pilih semua, kalian salin. Yang ini kita hapus sedikit, kemudian oke. Oke, untuk langkah selanjutnya kalian ke file manager kembali, kemudian pilih folder download, pilih Telegram, karena untuk tadi folder downloadnya di Telegram pasti dia masuknya ke folder Telegram. Nah, ini adalah temanya, tema backupnya, kalian tekan agak lama, kemudian pilih lainnya, pilih ganti nama, ini kita hapus, kemudian kita pastekan di sini untuk file tadi yang udah kita copy. Oke, untuk selanjutnya kalian tekan lagi agak lama. Kemudian kalian pindahkan, pilih di bagian MIUI, backup, all backup, ini folder backupnya kita tempel di bagian sini. Oke, kita kembali, klik MIUI, backup, all backup, dan ini foldernya jadi ada 3 ya. Untuk folder pertama yang tadi udah kita hapus sebagian dari nama filenya, kita hapus, tekan agak lama, kemudian pilih hapus. Dan oke nih, untuk langkah selanjutnya kalian buka setelan ataupun setting, pilih tentang telepon, scroll ke bagian atas, pilih cadangan dan pulihkan, kemudian pilih perangkat seluler, pilih pemulihan, dan ini adalah file backupnya, kita pulihkan. Selesai. Dan oke, kita sekarang kembali ke tema, aplikasi tema, dan ini temanya udah ada ya, kita terapkan. Dan oke, ini adalah tema bawaan ataupun wallpaper bawaan dari tema yang barusan udah kita review. Karena wallpaper bawaan di sini temanya juga lumayan keren ya, tapi saya sendiri lebih suka menggunakan wallpaper yang kita unduh sendiri. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian lock screen-nya. Dan untuk di bagian lock screen-nya secara otomatis dia udah berubah ya, karena mungkin sistemnya masih sama. Oh ya, untuk yang di bagian lock screen tadi lupa di review. Ini untuk widgetnya bisa kita rubah ya. Banyak banget pilihan widget yang bisa kita rubah. Fontnya banyak banget. Nah,
Nah, ini bagus ya. Dan ini bisa kalian rubah warnanya dark ataupun ini light. Kalian tap aja di bagian bawah sini. Nah, sebelah sini kalian bisa rubah untuk tampilan ininya. Mau apa, ada kalendernya apa enggak. Sayang kurang sensitif ya. Tapi yang jelas bisa kita rubah-rubah kok. Tapi ini menurutku sih udah lumayan keren untuk tampilan dari widgetnya. Dia detikannya dia langsung memutar gitu. Dan oke nih, sekarang kita bagian kustomisasi untuk menerapkan wallpaper di bagian lock screen. Caranya seperti biasa, kalian buka aplikasi tema, kemudian pilih kustomisasi, kalian pilih di bagian gaya kunci, kemudian pilih di kustomisasi. Dan oke, di sini ini adalah foldernya ya. Dan di bagian atas ini, kalau kita menggunakan folder yang tulisan di atas ini seperti ini, untuk di bagian lock screen, dia lock screen-nya bawaan dari temanya, dan wallpaper yang ada di bagian sini bisa kalian rubah-rubah gitu ya. Dan ini keren-keren untuk bagian wallpapernya ya. Oke, jika kalian ingin menggunakan wallpaper bawaan atau menggunakan wallpaper kalian masing-masing, kalian tap di bagian sini, pilih yang bagian bawah. Nah, ini adalah folder galerinya, kalian tap aja. Maka secara otomatis kita nanti akan langsung dibawa ke folder galeri. Kalian buka galeri, dan kita akan contohkan wallpaper yang ini ya. Nah, maka wallpapernya secara otomatis berganti sesuai dengan yang kita pilih. Dan di sini untuk warna jamnya nggak kelihatan ya. Seperti ini. Dan ini jauh lebih keren. Dan oke, itu tadi satu buah rekomendasi tema yang kalau menurutku sih tema keren. Dari kemarin kita selalu bahas tema iOS, dan kali ini kita nggak akan bahas tema iOS, tapi ini temanya nggak jauh kalah keren daripada tema iOS yang udah pernah kita bahas. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan ragu dislike jika kalian tidak suka. Buat kalian yang masih kurang paham, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.